Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu ala ma nawahu as-salat as-salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nafsu khususan ila muallif kitab Hilman fi fadail wa safahat fi ulumil Qur'an wa jami'i masyayikhina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa ila jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fathabata bidzalika kullihi anna al-ikhtilafa fil qira'ati lam yakun bisababir rasmi aw adami nuqtil masahifi wa syakliha, bal yurja'u dzalika ila an-naqli war riwayah. Itu absen lah Mbak Mira, absen ngaji ini pasti saya banyakannya ya. Tiba aku wape aktif aku pakai ya Allah. Saya tadi makanya roto ati takok tawanek-wanek roto gak wani takok emang kuwate kena takzir. Fatabata bidzalika. Ini kan kemarin menjelaskan yang poin C. Ini pembahasannya mengenai khulasatu tilkar rudud. Kan ada pendapat yang ini kita review sedikit ya materi yang lalu, yaitu adanya pendapat dari orientalis yang mengatakan bahwa sebab ikhtilaf qiraat itu termasuk tidak adanya titik, tidak adanya syakl begitu. Tapi ternyata itu terbantahkan, termasuk yang poin ini bantahannya itu ada pertentangan di dalam kesimpulan yang diambil oleh salah seorang orientalis, Qutziher itu. Ya. Terus di sini penutupnya sebelum ke poin yang D, fathabata bidzalika kullihi, fathabata mongko tetep bidzalika kelawan mengkono-mengkono kullihi yos kabehane dzalik. Artinya berdasarkan semua itu maka bisa ditetapkan sabata opo annal ikhtilafa, bahwasanya ikhtilaf fil qiraat, lanjutannya kan gitu. Annal ikhtilafa sak temene ikhtilaf perbedaan fil qiraati ing dalam qiraat iku lam yakun ora ono opo ikhtilaf, tidak terjadi opo ikhtilaf, artinya ikhtilaf itu tidak terjadi bisa babir rasmi, kelawan sebab rosem. Jadi yang menyebabkan ikhtilaful qiraat itu bukan tulisan, bukan rosem, aw adati nuqtil masahif, dan atau disebabkan tidak adanya titik pada mushaf, wa syakliha, dan syakal, simbol harokat. Nuqtil masahif itu titik pada harf. Bal akan tetapi
Bal akan tetapi yurja'u dikembalikan apa zalika hal tersebut. Maksudnya hal tersebut itu ikhtilafil qiraat tadi itu ila an-naqli war riwayah, kepada naql periwayatan dan riwayat. Jadi peralihan, perpindahan, transmisi perpindahan qiraat itu war riwayat dan riwayat itu yang kemudian kembali lagi ke kesimpulan dari penulis ini bahwa bukti-bukti setelah dipaparkan termasuk tuduhan dari orientalis itu tidak tepat ya, karena faktanya perbedaan qiraat itu bukan penyebabnya rosem, bukan juga tidak ada titiknya, bukan juga tidak ada simbol harokatnya, tetapi perbedaan itu karena berdasarkan apa? Riwayat. Ini masih seputar ini memang. Sekarang yang dal, D. Innal ikhtilafat. Nah ini. Innal ikhtilafat, sesungguhnya perbedaan-perbedaan bainal masahif ing dalam antarane pira-pira mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa Utsmani, artinya mushaf Utsmani itu kan disalin di beberapa salinan, itu bukan kopi, tapi memang ada perbedaan. Jadi bukan kayak sampean ngaji Sofahat ini pesan ke Hizbulatan kan teksnya sama semua. Enggak, tapi itu memang ada perbedaan rosem, terutama yang tidak bisa diakomodir dalam satu bacaan, diakomodir dalam satu rosem, maka ada rosem yang berbeda yang dikirim ke daerah yang berbeda. Innal ikhtilafat, sak temene pira-pira perbedaan bainal masahifil Utsmaniyati di antara mushaf Utsmani min haitsur rasm iku qalilatun, dari sisi tulisan, dari sisi rasm iku qalilatun, sedikit. Jadi kalau dari sisi tulisan perbedaannya itu tidak banyak, karena tulisannya itu hanya batangnya, hanya rumahnya. Monggo. Imam masih teko kari yang nggone nek ngarep. Memang jadwal ngimami hari ini. Lek jadwal ngimami kan masih durung teko imami kan ngenteni nek mburi jamaah ya. Niku mang fal ikhtilafu maka utawi ikhtilaf baina mushafayil, kan aslinya mushafaini diidhofakan, nunnya dibuang ya, baina mushafayil Kufati wal Basrati. Fal ikhtilafu maka utawi perbedaan baina mushafayil Kufati wal Basrati, antara dua mushaf, yaitu mushaf Kufah dan Basrah, iku kana ono opo ikhtilaf baina mushafayil Kufah wal Basrah iku fi khamsati ahrufin, ing dalam 5 pira-pira huruf. Jadi kalau mushaf Kufah dan Basrah itu perbedaannya fi khamsati ahruf. Makanya tidak banyak perbedaannya. Wa baina mushafayil Madinati wal Iraq, dan perbedaan antara mushaf Madinah dan Irak iku fi 12 harfan, dalam 12 harfan hurufnya. Jadi kalau antara mushaf Al-Madinah dengan Al-Iraq itu ada 12 harf yang berbeda. Contohnya apa saja ya kira-kira? Yang contohnya itu ya seperti sari'u, wasari'u, kan itu beda tulisannya. Tapi kalau sama-sama Kufah tulisannya tetap, maka itu tidak dianggap perbedaan atau ikhtilaf bainal masahif. Imam Hamzah itu kan Kufah ya. Imam Ali Al-Kisai itu juga Kufah. Tapi
Qiraatnya fatabayyanu itu dibaca fatathabatu. Tulisannya sama. Makanya tidak masuk perbedaan mushaf, tapi perbedaan qiraat. Tapi mushafnya tidak berbeda, tulisannya sama yang di Kufah itu. Karena sekali lagi yang harus diingat, tulisan rosem itu hanya akarnya, hanya batangnya, jadi rumahnya. Kan baru muncul kemudian setelah ternyata titik yang dibuat Abul Aswad itu, kalau sampean lihat di buku-buku sejarah penulisan mushaf, itu tidak semua dikasih titik. Karena orang yang kira-kira tidak rawan salah, orang sudah paham, itu ya tidak dikasih. Hanya biasanya yang ujung atau yang apa itu dikasih. Jadi tidak semuanya, sehingga titiknya itu juga tidak belentong-belentong gitu ya enggak. Sama bisa cek di buku apa ya, ada kok itu. Cari aja di internet itu contoh mushaf pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali, nanti muncul tuh gambarnya. Jadi titiknya merah. Kemudian diteruskan Yahya bin Ya'mur sama Nasr bin Asim Al-Laythi, mulai muncul titiknya harf, titiknya huruf. Ya titiknya huruf. Nuktul Ya'jam. Kan begitu. Fal ikhtilafu wa bainal mushaf wa baina mushafil Madinati wal Iraq fi 12 harfan. Wa baina mushafai Syam wal Iraq, dan di antara mushaf Syam dan Irak fi nahwi arba'ina, yang dalam sekitar 40 apa nih harfan huruf. Jadi perbedaannya itu sekitar 40 harf. Ammal qiraatu fakathiratun, adapun utawi qiraat iku fakathiratun mongko akeh. La hasra laha, la hasra ora ono batas iku maujud laha bagi qiraat. Kayak tadi itu contohnya fatabayanu fatathabatu, itu bukan masuk perbedaan rosem tapi perbedaan qiraat. Jadi perbedaan qiraat itu lebih banyak dibanding hanya sekedar perbedaan rosem. As-shalah, tulisan rosemnya ada wawunya. Ada yang baca as-shomo, bacaannya beda, tapi tulisannya sama. Ya, maliki kan qiraatnya beda, tapi rosemnya semuanya sama, ditulis tanpa alif. Jadi harus dibedakan antara ikhtilaf fil qiraat dengan ikhtilaf fi ar-rasm tadi itu, fil masahif. Itu beda. Lanjut. Nanti ini ada penjelasan lebih lanjut. Ikhtilafu marsumil masahif. Nah ini penjelasannya tadi ya, lanjutannya. Ikhtilafu marsumil masahif, utawi perbedaan salinan mushaf atau tulisan mushaf marsum. Jadi salinan mushaf Utsmani itu iku qama ala asasi ikhtilafil qiraat. Qama ala, berdiri ing atasi, artinya itu dilakukan ala asasi ikhtilafil qiraat, ing atasi dasar perbedaan qiraat al-marwiyat, yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Wa makna hadza, utawi makna hal ini iku annal qiraati, bahwasannya qiraat, iku annal qiraati, bahwasannya qiraat, wa ikhtilafaha, dan perbedaannya iku lam yatawallat, tidak terlahir, tawallat ya, lam yatawallat, tidak terlahir ala asasi ikhtilafi marsumil masahif, ing atase dasar perbedaan salinan mushaf.
Jadi justru sebaliknya yang terjadi itu tulisan itu berdasarkan qiraat. Kalau ada perbedaan dan tidak bisa digabung dalam satu tulisan, maka ditulis salinan yang sesuai dengan qiraat yang berkembang di daerah yang akan dikirimi mushaf itu. Jadi bukan berpikir sebaliknya, ya. Bukan tulisannya dhisik, mari ditulis baru kilowocon tulisan mushaf Utsmaninya ini, bukan. Jadi riwayat dulu. Baru riwayat itu kemudian ditulis. Nah, di sini kan lanjutannya annal qiraati waqtilafaha lam yatawallad, tidak terlahir ala asasi ikhtilafi marsumil masahif. Itu beberapa poin jawaban terhadap atau counter penolakan terhadap tuduhan yang mengatakan bahwa perbedaan qiraat itu disebabkan tulisan yang tidak ada titiknya, tidak ada simbol harokatnya. Ternyata itu dibantah. Diringkas lagi oleh penulisnya, al-khulasah. Al-khulasatu utawi khulasahnya, ringkasannya, kesimpulannya, inna asbaba ikhtilafil qiraat, sesungguhnya sebab-sebab berbedanya qiraat ikut turja'u, kembali atau dikembalikan, turja'u sebab-sebabnya ya dikembalikan ya, ila sababaini, maring dua sebab, ro'isaini yang inti, yang prinsip. Jadi sebab perbedaan qiraat itu kembali atau dikembalikan pada dua sebab yang inti. Kama zahaba ilaihi, kama kaya keterangan zahaba kang yang berpendapat, yang menganut ilaihi maring ma sapa ad-Doktor Abdul Hadi Al-Fadhli. Wa huma utawi dua sababaini ra'isaini. Apa dua sebab yang pokok itu? Yang pertama ta'addudun nuzul. Ta'addud, mana ta'addud? Ta'addud. Ta'addud itu poli. Maka ada ta'addud. Ta'addud itu apa? Poli. Ya, ini poli. Ta'addudun nuzul, wilang-wilangnya turun. Artinya tidak hanya satu tapi beberapa. Ta'addudun nuzul. Ini yang pertama. Wa yadkhululan termasuk fihi ing dalem ta'addudun nuzul apa qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatnya Nabi, wa ba'du takririhi, dan sebagian ketetapannya Nabi, wal kathiru, lan kebanyakan atau banyak minal marwiyi, saking yang diriwayatkan anis sahabat, dari sahabat, itu masuk ta'addudun nuzul. Yang kedua ta'addudul lahajat, berbilang-bilangnya lahajat atau dialek. Wa yadkhulu fihi, wa yadkhulu lan termasuk fihi ing dalam ta'addudul lahajat apa al-qalilu, sedikit, min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kathiru, dan banyak, min takririhi, dari penetapan Nabi atau ketetapan. Ini jadi kata penulisnya, sebabnya ikhtilaful qiraat itu kembali pada dua sebab yang pokok, ta'addudun nuzul, ta'addudul lahajat. Tetapi kemudian ini kan mazhab ini atau pendapat ini diikuti oleh Abdul Hadi Al-Fadhli tadi itu.
Kata penulisnya, walladzi arahu huna wa yadhharu li, walladzi lan sesuatu aro yang melihat sapa ingsun hu ing alladzi huna ing dalam hal ini, sesuatu yang saya lihat dan tampaknya bagi saya dan tampak bagi saya, wa yadhharu li, wa yadhharu lan dadi jelas atau tampak li bagi saya. Ini namanya beliau melakukan menyampaikan satu pendapatnya setelah menganalisis beberapa pendapat tadi itu, kemudian beliau memberikan kalau yang saya lihat itu begini. Nah, itu ditampilkan oleh beliau dalam buku ini. Tapi karena tawadhu'nya tetap beliau mencantumkan ada jumlah muqtaridhah di situ. Beliau mengatakan wallahu a'lam, tapi ya Allah yang lebih tahu. Tapi sepanjang yang hasil yang bacaan saya begini, begitu beliau menyatakan. Ini lanjutannya ini. Apa yang ingin beliau sampaikan? Anna sabab ikhtilafil qiraat, bahwasanya sebab perbedaan qiraat iku wahidun. Kan tadi dikatakan dua, termasuk pendapatnya Dr. Abdul Hadi. Tapi menurut beliau menulis buku ini, Syekh Abdul Qayyum Abi Thahir, ya, namanya beliau Abdul Qayyum bin Abdul Ghafur As-Sanadi, ya, itu guru besar qiraat dan ulumul qiraat di Kulliyatid Da'wah wa Usuluddin Jami'ati Ummil Qura di Makkah. Enggak tahu sekarang beliau masih ada apa enggak. Kata beliau begini, anna sababa ikhtilafil qiraat iku wahidun la yata'addadu. Sakjane ngono sebabe perbedaan qiraat itu mek siji, tidak banyak, tidak berbilang, tidak lebih dari satu. Wa huwa alladzi ununun bi, yaitu yang diberi judul wa huwa utai wahidun la yata'addad iku alladzi sesuatu, ya, ununun bi nuzulil Quran alal ahrufis sab'a, yaitu yang punya titel. Jadi penyebabnya itu satu, yaitu nuzulul Quran ala al ahruf as-sab'a, sebagaimana riwayat atau hadis-hadis Rasulullah. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Jadi ini menurut beliau jadi sebabnya mek siji. Apa itu? Ya karena Al-Qur'an memang diturunkan ala al-ahruf as-sab'ah. Nah, baru kemudian walakin hadha sababu yatawaqqafu fi wujudihi ala sababin akhara. Walakin akan tetapi ini hadha sababu, atau kalau mau dibaca walakinna hadha sababa, akan tetapi ini sebab ini iku yatawaqqafu terhenti fi wujudihi ing dalem wujudnya ala sababin akhor ing atase sebab akhor kang liya. Wa huwa utawi sababun akhor iku wujudul lughati wal lahajat al mukhtalifati. Wa huwa utawi sababun akhor iku wujudul lughat, fakta bahasa atau adanya banyak lughah dan lahajat al mukhtalifati yang berbeda-beda. Jadi ini kerangka berpikirnya dia itu ini. Kalau penulis ini tidak ingin memisah ada namanya ta'addudun nuzul sama ta'addudul lahajat, karena beliau berpegang pada hadis unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Maka penyebabnya itu ya satu. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an dinuzulkan bil ahruf as-sab'ah. Hanya kan begitu. Sebab ini, sebab yang unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf itu tidak berhenti di situ. Tetapi ini ada sebab lain. Apa itu? Kenapa kok sampai diturunkan ala al-ahruf as-sab'ah? Karena ada wujudil lughat wal lahajat al-mukhtalifah. Ngono lho. Jadi ini posisinya. Quran diturunkan sab'ati ahruf. Ini yang paling inti ini.
Baru ada sebab di balik ini Allah memberikan kemudahan. Unzilal Qur'anu ala sab'ati aruf. Kenapa? Karena qabail fil Arab ketika itu punya lahajat al-mukhtalifah. Kalau yang tadi yang pertama langsung dipecah dua. Sebabnya itu ono loro. Pertama, Quran diturunkan dengan memang ta'addudun nuzul. Terus yang kedua ta'addudul lahajat. Tapi penulis enggak setuju. Quran jelas sih karena ini riwayat. Ini untuk menegaskan pendapat beliau bahwa ini riwayat nakal. Sehingga kalau riwayat itu wahyu gitu loh. Tapi karena Allah itu kasih sayang, maka sebab yang utama ini ada sebab lain. Ini tidak berdiri sendiri. Apa sebab lainnya? Soalnya mereka punya lahajat yang mukhtalifah. Makanya diturunkan yang berbeda untuk taisiron, untuk memudahkan. Kan begitu. Sajane mepodo, endingnya sama tapi kerangka berpikirnya yang berbeda. Yang paling penting itu kan ya langkah-langkah berpikirnya ini. Sehingga orang jadi oh iya ya. Memang akademisi itu yang paling penting itu di metode berpikir ilmiahnya itu. Jadi ya hanya hasil akhirnya. Jadi sakjane kuliah itu yang paling penting itu bagaimana mengupgrade seseorang itu bisa berpikir secara filosofis. Filosofis itu apa? Filosofis itu berpikir secara radix, secara mendalam sampai ke akarnya. Sehingga dia bisa menggali sesuatu yang tidak tampak dari sesuatu itu. Sehingga dia tidak hanya berkata di atas kata, kalau kata filosof begitu ya. Tapi dia paham terhadap benda dan tahu sesungguhnya apa benda itu, substansinya apa. Makanya muncul kemudian epistemologisnya seperti apa, ontologisnya apa, aksiologisnya apa, mesti. Makanya kuliah akademik yang tertinggi itu kan S3, doktor. Kalau di luar negeri namanya PhD, Philosophy of Doctor. Kenapa? Lu kan jurusannya bukan filsafat. Kenapa kok ada filosofinya? Apapun jurusannya, itu mestilah S3 itu harus berpikir filosofis. Kan gitu. Dalam memandang apapun, sehingga orang semakin bijak. Itu makanya disebut PhD. Kalau di Indonesia filosofinya dihilangkan, tapi isinya ya sama. Jadi itu. Jadi kalau sudah berpikir philosophy of doctor, ya PhD itu bagaimana bukan hanya dirosah tapi sampai pada wirotha. Walaupun wirotha itu ya terus harus diasah. Dirosah itu kan sinau yang zohir-zohir itu. Terus kemudian kalau kita mengangen-angen sampai berpikir radix, menggali di balik itu, ya itu nanti sampai akan mendapatkan sesuatu pemahaman yang mendalam. Makanya kalau dirosah itu konteksnya doanya Rabbi zidni ilma. Tapi kalau sudah warzuqni fahma itu wirotha. Jadi sudah warzuqni fahma. Kalau hanya dirosah saja tapi tidak wirotha, tidak dihayati, itu hanya tahu. Tapi kemudian tidak diaplikasikan. Makanya yang sampai pada aplikasi itu sesungguhnya dia sudah masuk ke yafqahu qawli. Warzuqni fahma, bukan yafqahu qawli. Warzuqni fahma. Itu kalau dalam bahasanya surat Al-Alaq itu yang pertama itu dirosah itu allama bil qalam. Kalau yang satunya allamal insana ma lam ya'lam. Kalau sudah itu orang bisa mendapatkan hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Dan dalam Islam itu epistemologinya macam-macam. Ya. Irfani, burhani, bayani. Maka kemudian kita itu harus menyeimbangkan akal sekaligus hati. Jangan sampai akal ini lari sendiri, tidak dipandu oleh wahyu. Kan begitu. Tidak dikawal oleh hati. Itu sampai kayak gitu. Jadi makanya ini langkah berpikir itu penting sekali. Karena orang kalau tidak memahami langkah berpikir itu gampang menjudge seseorang, justifikasi. Tapi kalau kenapa ya kok begini? Kenapa kok ada orang model begini, sikapnya begini? Ini kalau orang berpikir dalam itu kan, oh berarti penyikapannya ngadepi ini harus begini, gitu. Cuman ya gak gampang, itu butuh proses.
Ada pertanyaan? Ini mah cerita apa sih? Sudah di absen? Amira saya hadir. Aku ngarep diri aku. Amira ketangguh siap ngabsen ya, pulpen sudah begini. Saya khawatir datang terus dianggap tidak datang. Biasanya kan kalau kuliah kan gitu. Merasa pas dipanggil tidak dengar itu protes ke dosennya. Saya hadir, saya tadi belum dipanggil. Sudah sampai tadi pas sibuk gitu kan. Saya sering kalau di kelas teguyan teman-teman, Rek, ini acara inti, ini absen. Karena kalau merasa tidak terabsen itu protes. Tapi kalau tidak paham, tidak ada yang protes. Saat mohon diulang penjelasannya, saya tidak paham. Atau tanya, kau usah, ben lah paham dewe ya. Jadi aman gini, nek paham suwe-suwe sok paham, nek absen gak iso dibaleni. Sekarang tidak masuk sudah dianggap apa sudah presensinya tidak present. Ada pertanyaan Gus? Hah? Ada. Monggo. Filosofi absen. Apa Mir? Iku sampean buka mana di halaman sih dulu. Iku iya ya, memang ngaji kita itu kekurangannya ya ini. Tapi kalau kemudian masuk baru lagi mbawal ini mana ya gak mari-mari. Wong ini gak hatam-hatam. Anu Mbak Mira, insya Allah itu ada rekamannya di. Nanti tak golek no sampai gak kober, namanya kan mungkin sibuk ya. Dan itu sibuk absen. Nanti saya coba saya cek, nanti tak share linknya. Kalau sampean nggak sempat metani situ-situ. Ada itu sekian tahun yang lalu itu ya. Dulu anak saya sing sabik-sabik itu masih kecil, anggene ikut ngaji di sini sampai tidur. Ada itu yang tidur di pangkuan. Sampean mungkin Mbak Dini masih menang gitu. Enggak menang ya? 19. Jadi angkatan 20 itu 19 sebelum pandemi itu. Jadi yang sakit itu masih umur setahun, biasanya pangku ikut ngaji. Saya kira gak gelem wis mlayu dhewe dolen. Jadi gini, memang ini saya spill sedikit aja ya. Nanti silakan disaksikan lebih lanjut. Cuman kayak sampean memang gak sempat ya. Memang kesibukannya luar biasa PTG GTA. Apalagi yang jurusan sibuk-sibuk itu. Saya tanya tidurnya jam berapa? Jam 1. Tapi baru bangun jam 11. Ya lu kan gak apa-apa nyelengi kan, kok begitu terus garap tugas ngaji kan gitu. Di gini. Itu ada di. Jadi pertama, kan tadi pertanyaannya Mbak Mira tadi 7. Itu ada beberapa versi pendapat. 7 itu apa sih maknanya 7? Itu berbagai versi pendapat. Yang jelas pertama, jangan ada yang mengatakan bahwa 7 itu adalah qiraat sab'ah. Itu yang pertama. Karena qiraat sab'ah itu baru dibukukan tasbihus sab'ah, mentujukan yang 7 imam itu abad ke-4 Hijriah, Abu Bakar Ibnu Mujahid. Terus yang kedua, ada yang memahami 7 itu angka atau bilangan yang itu menunjukkan banyak. Jadi tidak harus diartikan 7 secara fix, 7 yang antara 6 dengan 8, tapi 7 itu pokoknya variannya banyak. Makanya kalau tadi disebutkan qabilah tadi, walaupun ada pendapat yang mengatakan ada 7 qabilah, tapi faktanya memang lebih, yang diakomodir juga lebih, karena itu mengakomodir dari al-lugha al-arabiyyah al-mushtarakah. Itu beberapa jawaban itu. Sehingga kita jangan memahami 7 itu begitu. Tapi yang paling kuat itu pendapat Ibnul Jazari. Aku ya rodok lali iki ya, wis gak mutalaah. Ibnul Jazari itu mengatakan bahwa 7 itu ternyata beliau memetakan ada 7 yang memang
ini letak perbedaan. Ada di antaranya takdim takhir kayak gitu loh. Terus apa lagi ya? Takdim takhir contohnya begini, ada qiraat fayaqtuluna wa yuqtalun, ada qiraat yang fayuqtaluna wa yaqtulun. Ada qiraat lagi fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alai. Ada fatalaqqa adama mir rabbih, bukan kalimatin, kalimatun. Kan begitu. Itu jadi ada perbedaan. Terus ada i'rab dengan apa begitu. Saya goleki ono di halaman, kita lihat di daftar isinya. Tapi secara garis besar begitu Mbak Mira. Loh ini halaman 98. Masa saya belum di sini waktu itu? Belum ya Mbak Mira? Jadi makna harf lughatan. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan hanya sab'ahnya saja, tapi makna harfnya juga. 98. Terus al-muradu bi as-sab'ah halaman 100. Aqwalul ulama fil muradi bil ahrufis sab'ah halaman 100. 99 100. Oh ini, dhahaba ba'dul ulama ila anna sab'ata laysat ala haqiqatiha. Ini yang saya sampaikan tadi. Sudah ketemu. Jadi 7 itu tidak difahami secara hakikat 7. Wa innama al-muradu biha al-kathratu fil ahad. Yaitu maknanya banyak, satuan yang banyak, gitu loh. Kama yadullu as-sab'in ala al-kathrati fi al-asharat. Terus yang tadi kesimpulan tadi yang saya sampaikan, saya tak ngerti mau timbangan keliru mang ya. Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnul Jazari. Ini. Halaman 108 bisa dilihat. Wa qala Al-Imam Ibnul Jazari. Ya kan? Beliau mengatakan fa'idan ya huwa yarji'u ikhtilafuha atau yurja'u ikhtilafuha ila sab'ati aujuhin minal ikhtilafat la yakhruju anha. Tidak keluar dari itu. Ini Ibnul Jazari. Wa mulakhasu qawlihi, seringkasnya pendapat beliau apa? Pertama, ikhtilaful harakat bila taghyirin fil makna was suara. Ya kan? Nah, ini. Ada yahsabu, yahsibu itu biwajhaini. Terus ada al-bukhl itu bi arba'ati aujuhin, dibaca dengan 4 wajah. Jadi ada pertama perbedaannya ikhtilaful harakat. Tapi tidak ada perbedaan makna, tidak ada perubahan dalam makna dan bentuknya. Terus yang kedua, ikhtilaful harokat, tapi ada perubahan fil makna faqat. Ini yang tadi saya contohkan. Fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin. Sama fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun. Ini namanya ikhtilaful harokat, tapi taghyir fil makna, tapi muradnya sama. Terus ada ikhtilaful huruf bitaghyurin fil makna faqat. Ya. Nunajjika dan seterusnya. Ikhtilaful huruf bitaghayyuris surah faqat, hanya bentuknya bastah bastah, tapi maknanya tidak berubah. Sirat sirat zirat. Terus 5, ikhtilaful huruf bitaghayyuris surah wal makna ma'an. Fas'au, famdu. Tapi famdu ini syad, tidak kuat qiraatnya. Lalu takdim takhir, ini yang tadi saya contohkan tadi ya sekilas ya. Fayaqtulun wa yuqtalun. Ada fayuqtaluna wa yaqtulun. Lalu yang ketujuh az-ziyadatu wan nuqsan. Ya. Wa awsa wa wassa wa ma khalaqadz dzakara wal untha wa dzakar wal untha. Ada juga wasari'u, sari'u. Jadi kata Ibnul Jazari ini tidak lepas dari 7 perbedaan. Jadi sab'ah itu sekali lagi jangan difahami qiraat sab'ah, jangan juga
7 itu hakiki, sehingga itu loh kan bahasa lahajatnya kan lebih dari itu. Bukan. Makanya dibahas. Haraf itu apa, sab'ah itu apa. Itu sudah pernah dibahas. Sampeyan sih gak kuliah biyen-biyen. Kuliah biyen-biyen saiki wis lulus ya. Yang lain. Gitu Mbak Mira, ada tanggapan? Yang lain? Mbak Lulu? Ini beda harokat. Jadi perbedaannya ada khilaf dalam hal harokat. Lulu dhamma, kalau Lili kan kasroh. Tapi mengganti makna itu ya. Mbak Abdinda sudah sehat ya? Dulu yang sempat kejadian di depan Matos itu ya? Berapa lama akhirnya kemarin di rumah? Terus kuliah sama nih apa? Sekarang gimana? Sudah baik? Operasi apa alternatif? Iya. Guys, Mbak hati-hati, Pak. Iya. Ya tapi kadang-kadang manusia itu hati-hati, tapi apa lah aja nih. Tapi itu pelajaran berharga itu. Terus HP-nya gimana waktu itu? Diambil orangnya. Lah ya itu, mergo HP-nya itu ya. Sama soalnya kan waktu itu panitia apa kan sibuk itu ya. Nge-share bisian-bisian itu kan ya. Iya. Ada pertanyaan? Wonten. Nah, kok kosong botol ini? Sudah diminum? Hah? Bismillah. Sampai titik. Di titik. Saya mana tadi, Rek? Ayo, sudah dipanggil Sopi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi tadi itu begitu. Fayandariju maka termasuk fi dzalika ing dalam hal tersebut apa kullul khilafat saben-saben khilaf, saben-saben perbedaan Al-Qur'aniyah kang bangsa Qur'ani, artinya perbedaan qiraat Qur'aniyah ya. Itu semua termasuk fi dzalika. Jadi setiap perbedaan qiraat itu sudah termasuk dalam hal itu. Artinya apa? Tercakup dalam nuzulul Qur'an alal arufis sab'ah. Dan itu sebabnya adalah wujudul lughat wal lahajat al mukhtalifah. Sawaun padha uga kanat ono apa al khilafat al qur'aniyah ikul li sababi qiraatin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab qiraatnya nabi, au takririhi atau penetapannya nabi, au bisa babi ta'addudin nuzul atau sebab berbilangnya turunnya perbedaan qiraat tersebut. Jadi semua perbedaan itu ya masuk cakupannya nuzulul Quran alal ahrufis sab'ah gitu loh. Baik itu qiraatnya nabi atau penetapannya nabi atau sebabnya memang ta'addudun nuzul. Amma ikhtilafur riwayah anis sahabati, adapun utawi perbedaan riwayat anis sahabati dari sahabat, perbedaan periwayatan anis sahabati dari sahabat, fahuwa maka utawi ikhtilafur riwayah iku yatawaqqafu terhenti ala talaqihim ing atase penerimaan mereka minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, ing atase talaqi mereka dari Rasul. Jadi perbedaan sahabat itu sakjane itu juga dasarnya mereka itu dapatnya dari apa yang mereka terima dari Rasulullah. Enggak mungkin sahabat itu ngarang. Enggak boleh, enggak ngarang sendiri, enggak berani. Sallallahu alaihi wasallam. Au qiraatihim alai atau qiraatihim atau berdasarkan bacaan mereka alaihi ing atase nabi, artinya bacaan sahabat di hadapan nabi. Setoran. Jadi kan sahabat itu dapat bacaan dari nabi. Ya. Terus suatu ketika
Ada sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah itu memang disuruh baca Quran, didengarkan oleh Nabi. Itu namanya berarti au qiraatihim alai, Nabi nyimak. Nabi nerima setorannya sahabat. Ya padha mbek sampean lho. Sampean kan ya setoran nang omah. Sampean kan ya nunggu setoran. Adik-adik kita yang maba, sampean berarti kan juga nyimak itu terus begitu. Memang Quran ya begitu. Sama nek pas setor kan yo kadang disentak barang kan. Ya, tapi ojo bales ngarep sing setoran sampean lancar kok disentak. Lancar kok usah disentak. Enggak disentak itu maksudnya mergo harus ditekankan itu. Cek gak luput, cek gak sembrono gitu loh. Ya, kadang itu ya kita biar persiapan. Kadang kan ono arek sing kepedean gitu ya, persiapan titik dikira wis aman. Begitu maju kait a'udzu lali kaitane. Wong itu kok. Dalam persiapan setoran dadak-dadak. Jadi dari kemarin enggak sempat. Yesus. Au qiraatihim alaihi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada kita ke Fathul Mannan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana, Rek? Ya lali bisa nih. Hah? Salatul hajjah li taqwiyatil hifzi sudah? Sampai? Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini ada landasannya ya, ada riwayatnya ini. Ini bicara jadi Rasulullah menyampaikan kepada Ali ibni Abi Thalib ya terkait dengan sholat kalau bisa di sepertiga malam karena itu adalah sa'atun masyhudatun wa du'a'u fiha mustajab yang nanti kaitannya dengan sholat hajat dan doa untuk litaqwiyatil hifzi. Wa qad qala akhi, ini lanjutannya Rasulullah dawuhnya itu lanjutannya begini, wa qad qala akhi, dan teman-teman wis dawuh sapa akhi, saudaraku, artinya akhi itu ya saudara seiman, saudara sama-sama Nabi. Rupani Yaqubu libanihi, yaitu Nabi Yaqub libanihi. Oh gini, jadi Nabi Muhammad Rasulullah itu cerita wa qad qala akhi Yaqubu libanihi, saudaraku itu ya menyatakan atau menyampaikan atau berkata kepada anak-anaknya. Bani dari banin, nunnya dibuang karena ada idhofah hak dhamir libanihi, kepada anak-anaknya. Yang Nabi Yaqub itu mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Yaqulu terus mengatakan sapa Yaqub hatta ya'tiya lailatul jumu'ati, sampai datang malam Jumat. Jadi itu kan begini toh, itu kan di surat Yusuf itu kan Nabi Yakub kan akhirnya tahu bahwa Yusuf itu memang disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Makanya Nabi Yakub itu kan nangis terus sampai menyebabkan kebutaan. Anak-anaknya Yakub itu sampai ngomong qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Jadi lapusnya kok nangis terus, saya jenengannya kok pancet ae pada dolal. Di situ bisa maknanya bukan kebingungan ya, apa kesalahanmu yang dulu. Jadi kesalahan Nabi Yakub itu dituduh melakukan kesalahan yang meyakini bahwa Yusuf itu tidak meninggal. Padahal maunya anak-anaknya yang lain, yang saudaranya Yusuf kan Yusuf disetting dia meninggal dimakan fa'akalahul kan begitu, dimakan serigala. Tapi Yakub ini
Ya, beliau seorang nabi, beliau tahu. Tapi kemudian buta. Singkat cerita, falamma anja'ahul basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la. Terus setelah itu akhirnya kan terungkap. Saudara-saudaranya itu kemudian minta maaf. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ini oleh para ulama termasuk bisa dijadikan dalil untuk tawasul. Jadi begini, Nabi Yakub itu posisinya kan nabi. Beliau itu tingkat religiusitasnya itu tinggi. Makanya sampai dijuluki dengan Israel. Ya. Melakukan perjalanan di malam hari, khususnya perjalanan menuju kepada Tuhan. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan. Anak-anaknya tahu itu, sehingga anak-anaknya tidak langsung minta ampun kepada Allah, tapi minta tolong ke bapaknya untuk memintakan ampun. Gitu loh jalurnya. Makanya mengatakan begini, ya abana, kan gitu. Ya abana astaghfir lana, mintakanlah ampunan kepada Allah bagi kami. Dzunubana, ing dosa-dosa kami. Karena Nabi Yakub itu orangnya ya nabi, ya penyabar, padahal sudah diuji kayak begitu. Anak-anaknya yang minta, akhirnya dia mengatakan qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Lah itu yang diceritakan di hadis ini, itu maksudnya Nabi Yakub itu untuk memintakan ampun ke kepada Allah untuk anak-anaknya itu sampai pada malam Jumat. Karena nunggu malam Jumat, saufa, ya nanti akan saya mintakan ampun kepada Tuhanku untuk kalian. Nah itu ternyata informasi yang kita terima dalam riwayat ini, itu di malam Jumat itulah Nabi Yakub itu kemudian betul-betul memintakan ampun. Kan begitu. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Ini disampaikan, disisipkan oleh Hadratur Rasul itu untuk menunjukkan terkait dengan keutamaan malam Jumat. Bisa begitu. Jadi ada keutamaan yang tidak dimiliki hari yang lain. Kenapa? Karena Jumat itu sayyidul ayyam. Dimulai dari malamnya itu ba'dal maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Qala saufa astaghfiru lakum rabb. Ini yang kemudian tawasul itu bisa. Cuman tawasul nanti memang berbeda pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau tawasul dengan amal soleh, semua menyatakan itu boleh. Berdasarkan hadis sahih yang Rasulullah menceritakan 3 orang zaman Bani Israel yang masuk ke dalam gua, kemudian guanya tiba-tiba tertimbun oleh batu besar tertutup. Berdoa kepada Allah. Tidak ada cara lain kecuali minta kepada yang punya kuasa dengan amal soleh. Makanya kalau sampean puasa itu niatnya kan lillah, tapi sampai tawasul dengan puasa sampean itu boleh. Ya Allah, kula poso, mudah-mudahan kula menuntut ilmu diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi manfaat. Tidak hanya dirosah, tapi wirosahnya disupport dengan puasa. Jangan kemudian ada pendapat yang mengatakan begini loh, kalau puasa berarti bukan karena Allah, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi langkahnya itu gini loh, poso itu lillah, tapi dengan amal yang kita lakukan kita minta kepada Allah. Sama dengan begini, nazar. Nazar itu amal solehnya belum sampai lakukan, tapi sampai menjanjikan kepada Allah, maka jadi wajib. Mata kuliah, dosennya uangnya, umpama loh, nggak tahu masih ada apa enggak yang begini. Sampai kemudian tugas gak paham, gak iso, maro dibantai sama dosennya begini. Terus sampean gini, ya Allah, kula nek saged lulus mata kuliah niki nilai kula A, saya puasa 3 hari. Itu berarti sampean, ya kan, mendownload rahmat Allah dengan tawasul dengan amal soleh, tapi belum sampean lakukan. Makanya begitu sampean kemudian lulus, sampean gak oleh ngenyang, iki tolong dina kudu dilakoni, jadi wajib. Paham? Ono wong gak duwe anak suwi, gak punya keturunan.
moro usaha, sampai pada yang paling mahal bayi tabung. Nek niki berhasil ya Allah, nanti saya akan begini melakukan ini, saya akan menyantuni anak yatim, saya akan jadi orang tua asuh. Itu tetap, makanya nazar itu harus diperhatikan betul. Yang kira-kira sampean ini bisa melakukan secara hitung-hitungan manusiawi. Ojo ngawur, nazar-nazar sing ngawur ya bahaya. Itu namanya dengan amal soleh. Jadi sampean birrul walidain. Pas kepepet ndonga apa ya Allah, kula niki selama niki tiyang sepah kula. Insyaallah kula mboten nate nyentak, muga-muga dengan jalaran amal soleh kula yang enggak pernah bentak ke orang tua ini, saya dimudahkan untuk melewati apa gitu yang sulit gitu kan bisa. Itu kan 3 orang dulu itu kan apa masih ingat sampean? Yang pertama itu apa dulu tawasulnya? Apa ini? Birrul walidain itu yang pertama itu. Jadi dia itu setiap malam orang tuanya itu sudah sepuh. Ini kalau saya tidak salah ingat ya, rodol lali-lali wis suwe Kak. Mutalain. Sampeyan browsing nanti kalau misalnya saya gampang rek golek langsung browsing. Kalau ulama dulu itu nulis hadis yang ditulis di kitabnya itu mesti hafal, enggak bisa kopas. Loh iya. Saya membaca kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4.000 hadis lebih yang dikutip Al-Ghazali. Itu ya beliau hafal hadis itu. Yo matane hafal, sanate yo ngerti, paham karepe. Lah kita sekarang ndak butuh hadis apa ya browsing, tanya ChatGPT, tanya IA, tanya PU. Ya kan? Tanya baru dikopas. Kadang kopas karo karepe akeh. Tapi kalau ulama dulu itu jangan dikira kopas itu. Itu betul-betul hafal, paham, ngerti. Kan begitu. Jadi kembali lagi ke yang tadi. Jadi yang pertama itu orang ini punya orang tua yang sudah sepuh, yang terkunci dalam gua tadi, terkurung dalam gua tadi itu. Tapi setiap malam dia ini selalu menyiapkan bagi kedua orang tuanya itu susu kambing, langsung diperah, langsung diaturkan ke orang tuanya. Lah suatu ketika orang tuanya sudah sari, sudah tidur. Bu ya apa ceritanya? Pokoknya susu itu dia enggak minum itu karena ini punyanya orang tua. Dijaga sampai kemudian orang tuanya bangun. Terus pokoknya setiap hari begitulah. Itu dari sisi birrul walidain, dari sisi itu kan birrul walidain bentuknya kan banyak ya. Terus dia berdoa, ya Allah, kalau memang amal solih yang saya lakukan ini bisa mendownload rahmat-Mu sehingga pintu gua ini terbuka, maka kabulkanlah doa saya ya Allah. Atas izin Allah, batu besar itu kemudian geser sedikit. Tapi jika cukup diliwati wong. Maka orang yang kedua, kamu punya amal soleh apa? Ingat-ingat dia. Ternyata orang yang kedua ini, laki-laki yang kedua ini punya amal soleh. Dia dulu orang enggak punya. Karena enggak punya, lah dia ini tiba-tiba punya rasa cinta kepada saudara sepupunya, anak pamannya. Dia mau melamar anaknya pamannya itu yang sepupu, kan boleh dinikah ya, teman-teman. Syafi'i dan lain-lain. Ditolak mentah-mentah sama perempuan ini yang sepupunya ini karena masih enggak punya apa-apa. Akhirnya dari situ dia ini ganjel di situ, dia untuk mangkel barang sampai kemudian dia jadi pengusaha yang kaya. Sampai ketika kaya, tiba-tiba perempuan yang tadi nolak dia itu datang ke dia karena butuh uang. Kata dia begini, saya kamu butuh, aku gelem nyili, tapi kamu harus mau dengan saya. Karena si perempuan ini terpaksa butuh uang, BU. Kalau sekarang BU itu kan kemudian jual sesuatu. Di marketplace kan banyak BU. Saya kira BU dulu itu apa? Karena tahu saya BU itu dulu di Jombang kan BU terkenal ya, Bahrul Ulum. Mondok di mana? BU. Tiba saya kira BU tadi butuh uang ini apa? Nah, kemudian ini ceritanya begitu memang. Akhirnya si perempuan ini itu siap menyerahkan dirinya untuk mendapatkan uang dari si laki-laki itu. Akhirnya hanya berdua di kamar, sudah hampir terjadi, naudzubillah, mohon maaf ya, perbuatan zina. Tapi kemudian
itu sudah di kamar, tidak ada orang, hanya berdua. Langsung dia ingat Allah, dia langsung lari menjauh dari itu. Dia ingat bahwa ya Allah, kalau amal soleh ini yang saya sudah hampir, ini bukan prosesnya masih lama, itu sudah hampir sudah. Kemudian dia bisa meninggalkan itu. Maka ya Allah, kabulkanlah doa saya, terbukalah pintu. Itu amal soleh yang luar biasa. Yang ketiga itu kalau tidak salah, orang punya ternak banyak, tiba-tiba ada pegawainya itu yang tidak tahu kemana pergi. Padahal ada haknya itu, gajinya itu belum diberikan. Akhirnya apa? Oleh orang ini gajinya itu disimpan untuk sampai pada orang itu nanti akan ketemu lagi. Kalau sekarang kan ngelacak gampang, cari HP-nya, nomor WA-nya, IG-nya, TikTok-nya dan seterusnya lah. Ya, medsosnya itu kan. Kalau dulu kan tidak bisa, angel kan. Akhirnya harta yang haknya dia ini itu tidak hanya didiamkan, tapi dikembangkan. Belikan kambing satu pasang, kemudian kambingnya diternak sekalian sampai beranak pinak banyak. Begitu orang ini kembali, ternyata ini sudah beranak pinak. Jadi dia langsung gak melok ngeramut, dadi akeh. Akhirnya diserahkan semua itu beserta hasil dari anak pinaknya tadi. Berarti dia sudah menunaikan haknya orang lain. Terus dia berdoa, ya Allah, dengan amal soleh ini maka bukakanlah pintu gua. Akhirnya terbuka. Nah, dari dasar hadis sahih ini, ya, kemudian ulama mengatakan tawassul dengan amal soleh itu boleh. Makanya kemudian muncul, loh, gimana dengan amal soleh yang tidak dilakukan oleh dirinya sendiri? Umpama ada orang soleh, kita bertawasul, orang ini soleh, kita tawasul, boleh. Kan begitu. Makanya lewat orang yang lebih dekat, karena dia punya amal soleh. Ini beda dengan orang musyrikin Mekah ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, apa jawaban mereka? La yaqulunallah, kan begitu. Sapa sih sing nyiptakno langit dan bumi ini? Ya mereka jawabnya Allah. Cuman kan mereka menduga Allah itu jauh sehingga mereka buat berhala yang kemudian ketika mereka ditanya, mereka jawabannya mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kok ini untuk tawasul. Konteksnya berbeda. Nek berhala tidak punya amal soleh. Mana ada berhala melakukan amal soleh, kan begitu. Jadi itu yang harus difahami. Karena kadang-kadang kelompok yang tidak setuju dengan tawasul itu kemudian menyamakan. Loh, tawasul Tuhan itu langsung aja, tidak perlu tawasul. Nah, kalau tawasul kan kayak orang musyrik yang menggunakan berhala. Ya beda dul. Paham ya? Berhala itu dibikin sendiri, dia nggak bisa melakukan apapun. Ya tawasul gak iso. Makanya ini kemudian muncul lagi perdebatan. Bisa ndak orang yang sudah wafat dan seterusnya? Ada perbedaan lagi. Jadi bukan minta pada orang yang meninggal. Walaupun ada yang tidak setuju ya. Tawasul itu gimana sih? Kita ini minta kepada Allah dengan lewat media ini karena kita yakini beliau itu dekat dengan Allah karena punya amal soleh yang banyak. Maka kita minta. Tapi kepada Allah mintanya, bukan orang ini yang memberi madorot. Tapi ada yang tidak setuju. Tidak begitu tawasul itu. Tawasul itu kita matur ke Gusti Allah, minta langsung, tapi sambil didampingi ngeret wong. Lah iku sapa le? Begitu. Ya itulah, itu dinamika tawasul kayak begitu. Tapi kalau kita sih ya tetap ikut tawasul itu boleh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, hanya jangan sampai minta kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sebagai makhluk itu ya tetap tidak bisa memutuskan, tidak bisa memberikan madharat dan manfaat. Hanya bisa mengusulkan. Sehingga walaupun kita tetap bertawasul, tapi amal soleh kita juga harus di-upgrade. Jangan hanya ngandalkan al-mutawassal bihinya itu. Paham ya? Lek ngandalno ngene, wong gak tahu sembahyang, gak tahu lapo-lapo, gak tahu poso, ngaji yo enggak. Nek nggowo yo engko dhisik. Ya sing mandi ya sing digawa emang, tapi gawe sapa iki? Gawe iki. Oh gak lho, kan bisa begitu. Delok-delok potongan kan begitu. Paham ya?
Saufa astaghfiru lakum rabbi yaqul hatta ya'tiya lailatul jumu'ah. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat, semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma ya Allah, Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nasta'udhi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli dzikri wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min asyarri wa talib. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina syarran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.